Halo Tribuners, balik lagi di Tribun Lampung Travel. Kali ini seperti biasa Ellen bakal ngajakin kalian jalan-jalan di wisata Lampung. Tapi kali ini spesial banget karena kita sedang ada di Metro. Wah, tepatnya ini kita lagi ada di Bantul dan di belakang Ellen ini udah kelihatan ya kita lagi di mana. Kita sekarang lagi di wisata Alas Puri. Nah, kira-kira seperti apa sih wisata Alas Puri ini? Jangan kemana-mana, stay tune di video ini karena kita bakalan jalan-jalan ke Alas Puri. Nah, Tribuners, di sini juga itu biasa digunakan anak-anak muda kreatif di Metro untuk berbagai kegiatan. Seperti sekarang nih sedang ada syuting dari YouTuber yang ada di Metro. Nah, sekarang mereka lagi bikin konten. Ngirimin mama ini. Lah judul lagunya apa ya mama lali kok masalah dalam kerinduan Mas. Nah, di sini juga Tribuners banyak spot-spot foto yang dibuat oleh teman-teman dari Karang Taruna. Jadi wisata ini tuh jadi satu sama wisata lainnya yang ada di Sumbersari Bantul, yaitu ada zipline. Zipline itu adalah flying fox. Dan di sini juga biasanya digunakan sebagai camping ground kegiatan-kegiatan dari sekolah maupun dari mahasiswa. Ayo Mas, ini sedang menyanyikan lagu sebuah tembang konangan. Nah, Tribuners, saat ini saya sudah bersama dengan Mas Windu. Halo Mas Windu. Halo. Beliau ini adalah Ketua Karang Taruna Sumbersari Bantul. Wah, kenapa ya kita sekarang bersama dengan Ketua Karang Taruna nih? Lagi di tempat wisata tapi sama Ketua Karang Taruna. Kira-kira kenapa nih? Nah, Tribuners, spesialnya wisata ini adalah wisata yang dikelola oleh teman-teman Karang Taruna Sumbersari Bantul, dan Mas Windu ini adalah ketuanya. Iya. Jadi mari kita langsung tanya-tanya kira-kira seperti apa sih wisata Alas Puri ini. Oke, Mas Windu siap? Iya, oke. Nah, Mas Windu, ini tuh adanya sejak kapan sih? Kalau untuk wisata ini kita mulai awal-awal kita mulai dari persiapan semua kurang lebih udah berjalan 2 tahun lah. Pengelolaan Iya. Pengonsepan Iya, gitu ya. iya. 2 tahun ini ya. Iya. Udah lama banget ya. Iya, lumayan. Terus kalau konsep wisatanya ini seperti apa sih? Rencananya kan ini kita awalnya mau bikin untuk wisata alam. Jadi kita tetap biar mempertahankan alamnya ini kan dengan apa judulnya Alas Puri, jadi biar tetap sesuatu yang alami lah gitu, artinya gitu. Awalnya konsepnya seperti itu, cuman kita gabung dengan outbound. Jadi di belakang kita juga ada untuk fasilitas outbound gitu. Ya. Oke. Jadi kalau Alas Puri sendiri itu dikasih nama Alas Puri itu kenapa? Apa arti sih dari Alas Puri itu? Alas Puri itu sebenarnya itu dari teman-teman Karang Taruna itu berdiskusi. Alas Puri itu, alas itu kan artinya hutan kan, masih yang kita pertahankan alaminya. Puri itu kan ya Sumbersari lah, artinya kita bawa dari situ. Jadi untuk terbentuknya nama itu mungkin seperti itu ya. Jadi untuk tetap melestarikan alam yang ada di Sumbersari Bantul ini gitu betul, ya. Iya. Oke. Terus Mas, apa aja sih yang ada di sini? Maksudnya apa aja yang bisa dilakukan pengunjung ketika dia datang ke Alas Puri ini? Kita di sini persiapkan, kita ada flying fox. Itu ada flying fox juga, flying fox kita terpanjang itu ada 2. Ada yang 700 meter, ada yang 250 meter. Untuk flying fox, kita di sini juga ada rumah seni, live musiknya, terus ada spot-spot foto, terus ada camping ground, di bawah juga ada untuk ATV untuk bermain, kita ada di situ semua. Banyak
banget ya Mas Iya. ya yang bisa dilakukan pengunjung di sini. Iya. Oke. Tapi bicara soal rumah seni sendiri itu Mas, Iya. itu semuanya yang melakukan yang bernyanyi kemudian yang bermain musik itu memang dari anak-anak Karang Taruna semua ya? Ya, kita ambil artinya potensi, kita gali potensi-potensi dari teman-teman Karang Taruna, khususnya di wilayah Sumbersari. Bagi siapa yang ingin menyalurkan bakatnya boleh. Ada yang di sini teman-teman ada yang untuk musik, ada juga yang untuk melukis, desain-desain untuk pembuatan wayang kulit segala macam. Artinya kita untuk teman-teman di Karang Taruna Sumbersari ada semua. Wah, Iya. banyak banget itu tadi potensi yang ada di anak-anak Karang Taruna Iya, itu tuh betul. digali mereka sendiri yang cari tahu dan belajar sendiri, atau memang ada dari Karang Tarunanya sendiri memang ada ngasih ilmu ke mereka gitu sih Mas? Kita di sini memang mereka teman-teman itu mempunyai bakat-bakat ya, artinya kita gali potensi, juga kita ada beberapa yang kita ikutkan untuk mengikuti pelatihan ataupun sejenis. Kita di sini kita juga untuk buka seperti workshop untuk mungkin adik-adik yang masih usia dini itu untuk mengembangkan bakatnya. Kita di sini untuk yang kakak-kakaknya itu mengajarkan gimana cara untuk, kita juga sering karena di sini anak-anak TK gitu kan kunjungan ke sini, nanti kita kerjasama, kita ajarkan mungkin seperti pengenalan karya-karya untuk teman-teman di Karang Taruna. Oh gitu. Tapi Iya. kalau untuk keseluruhan jumlah teman-teman Karang Taruna yang ada di sini ada berapa orang Mas? Untuk totalnya semua Karang Taruna itu, karena gini ya Mbak, cakupannya usianya kan sampai dengan 34 tahun, jadi ya cukup banyak untuk di Sumbersari ini. Dan semuanya ada potensi masing-masing. Jadi begitu, ada yang di pertanian, ini ada yang di seni, jadi semuanya kita jadikan kita siapkan wadah untuk mereka gitu. Oke. Ya. Terus Mas tadi itu kan waktu pertama kali Tribun datang ke sini tadi itu Ya. kan dengar musik-musik keroncong Ya. kayak gitu. Kenapa sih memilih musik-musik tradisional daripada di antara sekarang kan banyak banget tuh yang lagi hits, yang lagi disukain anak-anak muda. Ya. Itu kan musik-musik yang yang pop, yang rock gitu. Kenapa sih memilih musik keroncong sendiri gitu untuk ditampilkan di sini gitu? Ya, yang pertama supaya tetap mempertahankan klasiknya, khususnya Kelurahan Sumbersari. Terus konsep kita kan di sini alami ya, jadi kita bikin suasana yang seperti tempo dulu. Jadi kita ciptakan musik-musiknya juga, walaupun kita tampilkan musik keroncong, cuman kita kemas juga dengan lagu-lagu yang istilahnya kekinian gitu. Artinya tidak melulu tempo dulu juga bukan, artinya semua nanti anak-anak muda itu juga bisa bergabung dengan kita semua. Jadi bisa menikmati itu dari Iya, berbagai betul. usia Iya, gitu ya, Mas, betul. ya. Jadi Kita mencangkup ciptakan semuanya. seperti itu ya. Oke, tapi Mas kalau untuk anak-anak muda gitu kan biasanya kan mereka banyak yang suka hal-hal yang di luar dari kegiatan Karang Taruna gitu, Ya. yang mungkin banyak yang berpikiran kalau kegiatan Karang Taruna itu membosankan dan Ya, lain betul. sebagainya gitu. Ya. Tapi gimana sih Mas ini kan sebagai ketua Karang Taruna mengorganisir mereka gitu untuk mau kemudian untuk kompak sampai bikin wisata yang sedemikian rupa bagusnya, itu gimana sih? Ya, itu juga menjadi kendala sebenarnya dalam istilahnya mengkader ya, Tantangan iya, gitu ya. tantangan kita untuk supaya bisa berkumpul, kita bisa artinya menuangkan bakat-bakatnya di situ, semuanya ide, gagasan segala macam. Itu ya awal-awalnya memang susah, cuman kita dari pelan-pelan kita ciptakan produk, artinya seperti ini, dengan kita ajarkan mereka, nanti kita juga bakat-bakat mereka kita salurkan, itu yang menjadi teman-teman Karang Taruna itu menjadi nggak bosen lagi dengan kegiatan Karang Taruna, jadi seperti itu. Iya. Jadi karena tahu juga potensinya apa, Iya. kesukaannya apa, difasilitasi. Iya, benar, gitu ya, benar. lebih ke memfasilitasi kesukaan mereka apa. Jadi Iya, mereka betul. juga nggak kabur dari Karang Iya, Taruna gitu. betul. Oke, balik lagi ke wisata Mas. Ya. HTM-nya berapa sih untuk harga tiket masuknya ini nanti berapa kira-kira? Sebenarnya kalau untuk harga tiket masuk sebenarnya
kita belum ada secara resmi ya Mbak, karena lahan di sini kan kita di bawah naungan Dinas Pemuda Pariwisata dan Olahraga Kota Metro. Kita di sini hanya ditunjuk sebagai kelompok sadar wisata untuk mengemasnya. Untuk saat ini memang belum ada harga tiket masuknya. Yang penting kita ambil mungkin untuk biaya kebersihan teman-teman di sini, untuk pengelolaannya aja, pemeliharaan tempat di sini gitu. Iya. Nah, kalau untuk uang kebersihannya itu berapa, Mas? Ya, kita ambil seikhlasnya dari pengunjung. Iya. 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 Oke. Jadi benar-benar untuk wadah iya, anak-anak muda betul. berkreasi aja Iya, ya, Mas, iya. ya, nggak ada. Jadi makanya kita ciptakan untuk supaya kan ciptakan kita hasil-hasilnya gitu, biar masyarakat bisa berkesan. Nanti kan masyarakat sendiri yang akan memberi penilaian, memberikan feedbacknya dari masyarakat itu. Oke, terus kalau untuk kayak ATV dan lain sebagainya, jadi itu juga belum kira-kira harganya berapa gitu, ada nggak, Mas? Kalau itu juga belum ada, karena sementara kalau ini kita masih menunggu dari Dinas Pariwisata Kota Metro. Iya. Oke, jadi ya itu nanti kedepannya akan banyak betul. hal-hal seru kayak outbound Iya. segala macam, itu masih menunggu dari Iya, tadi. cuman kalau misalnya ada yang acara camping ground segala macam, kita sudah bisa kan gitu. Nanti untuk mahasiswa biasanya yang kegiatan himpunan mahasiswa itu bisa semuanya di sini kita siapkan. Iya. Wah, terima kasih Mas, ini Ya, udah disambut kedatangannya ke sini, ke Metro ini. Senang sekali bisa berjumpa dengan Mas Windu. Iya. Nanti Tribun Lampung juga izin untuk jalan-jalan. Oke, ya. Silahkan menikmati. Ya. Apa yang ada di sini. Ya, Oke, betul. terima kasih Mas Windu. Iya, terima kasih. Ya. Nah, Tribuners, selain berbagai spot foto, di sini tuh juga nantinya akan ada ATV dan area outbound yang bisa juga digunakan untuk teman-teman yang ingin mengadakan kegiatan camping, bisa di sini. Jadi kenapa konsepnya seperti ini? Kenapa konsepnya seperti alas? Alas itu alam, yang artinya adalah alam. Karena mereka ingin mengedepankan nilai-nilai alam yang alami. Kemudian puri itu artinya alami. Sehingga mereka ingin menciptakan tempat wisata yang berorientasi pada alam dan tetap mempertahankan alam yang mereka punya. Jadi di sini benar-benar konsepnya seperti berada di alam yang alami, seperti namanya alas puri, yang berarti alam yang masih alami. Nah, Tribuners, nantinya juga di wisata ini tuh akan ada musik-musik keroncong setiap weekendnya. Mereka memilih musik keroncong yang dipadukan dengan musik pop karena agar tetap melestarikan budaya-budaya yang dimiliki oleh warga Bantul ini. Nah, Tribuners, di sini juga ada spot-spot foto yang unik serta instagramable. Yang tentunya tetap berorientasi pada alam. Halo Kak. Ya, halo. Ini dari teman-teman YouTube channelnya apa? Dari Mama Bedun. Oke. Kenapa sih teman-teman dari tim kreatifnya Mama Bedun ini memilih Alas Puri sebagai lokasi untuk syuting? Oh, jadi ini salah satu Alas Puri ini kan adalah salah satu destinasi yang ada di Kota Metro. Nah, kenapa kami sebagai tim dari Mama Bedun juga ngambil lokasi ini? Karena selain objeknya yang bagus dan untuk pengambilan untuk gambar-gambar untuk film dari Mama Bedun sendiri itu ya menurut kami sudah bagus, dan untuk ambilan biasanya kan Mama Bedun ada video-video yang ekstrim, video-video yang dagelan-dagelan. Jadi menurut kami di sini sudah cocok untuk kami syuting Mama Bedun.
Oke, terus tadi kan ada scenes di mana Mama Bedunya ikut nyanyi lagu keroncong ya. Itu termasuk bagian dari kalian untuk mempromosikan musik keroncong atau gimana? Iya, jadi kami juga mempromosikan kan Alas Puri ini kan salah satunya yang terkenalnya adalah musik keroncongnya ini. Jadi kami itu pengambilan ada salah satu video nanti di Mama Bedun itu untuk mengangkat ciri khas karena mayoritas daerah Alas Puri ini adalah orang Jawa. Jadi keroncong untuk mengangkat keroncong itu sendiri. Oke, terima kasih Kak. Sama-sama. Channel YouTube-nya. Terima kasih.